beberapa mobil yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Semakin kesini, gue semakin bertanya-tanya ada apa dengan kasus NM ini. Kok semakin kesini semakin kelihatan banget adanya suatu hal yang ditutupi dan yang dipaksakan. Kemarin-kemarin nih, waktu Nikita Mirzani dipindahkan ke kejaksaan, barulah muncul juga katanya ada mobil yang disita oleh pihak kepolisian. Tetapi Bang Fahmi selaku pengacaranya NM kok tidak tahu kesananya. Ya, kalau sampai Bang Fahmi nggak tahu kalau misalnya ada mobil yang disita kayak gitu, lalu letak transparansi dari kepolisiannya pun bagaimana itu gitu. Lalu slogan Polri presisinya itu gimana gitu. Ya, itu kenapa gitu Bang Fahmi bisa sampai nggak tahu kalau ada mobil yang disita. Itu hal yang pertama ya. Terus hal yang kedua juga nih. Kalau misalkan seandainya mobil udah disita, terus Bang Fahmi juga sudah mengakui ada uang 3M lebih, uang Niki itu yang disita oleh kepolisian. Itu artinya kan, seenggaknya RG itu sudah menerima kembali apa yang menjadi haknya, walaupun itu sementara ini dipakai dulu menjadi sebagai barang bukti. Tapi seenggaknya, apa yang dituduhkan diperas oleh dari Nikmir itu sudah dikembalikan lah seenggaknya. Ya kan? Kenapa kok tidak ada restoratif justice? Perdamaian sebelum lanjut ke sidang. Apakah restoratif justice ini tidak berlaku dalam kasus Nikmir atau gimana? Kalau misalkan restoratif justice ini ditolak oleh pihak Nikmir, mungkin itu karena Nikmir ingin membuka semuanya. Ya, tapi kalau misalnya restoratif ini dituntut oleh ditolak oleh RG, nah gue perlu bertanya-tanya nih, kenapa RG tidak menolak restoratif justice ini? Ya, apakah karena Nikmir takutnya bebas terus lebih mengekspos lagi produk-produk yang membahayakan atau gimana? Ataukah RG juga menantang Nikmir untuk membuka-bukaan di pengadilan? Gue pikir kalau sampai itu yang dipikirkan oleh RG, salah besar gue pikir. Ya, terus yang ketiga juga nih yang gue tanya nih, kalau misalnya Bang Fahmi menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan dalam tahap penyidikan kemarin, kenapa Bang Fahmi tidak coba melaporkan ke Propam? Itu aja sih yang gue pertanyain. Ya, tapi inti dari ini semua, gue lihat ya, kasus ini benar-benar dipaksain banget loh. Ya, kasihan Nikmir sebenarnya. Gue ngomong kayak gini juga berdasarkan apa yang gue lihat dan apa yang gue dengar dari VT-VT yang beredar di beranda gue ini. Dan gue ngambil kesimpulan seperti itu gitu. Ya karena buat gue pribadi, aneh gitu, ngerti nggak sih? Aneh banget ini. Ya, tapi apapun itu, gue bersyukur akhirnya Nikmir jadi P21 karena saat persidangan nanti kita bisa lihat kebenaran sebenarnya dan itu pasti bakal seru banget. Dibandingkan Nikmir dibebaskan gitu aja, kita nggak tahu apa aja kecurangan yang ada di dalamnya itu. Ya, termasuk soal masalah mobil ini juga. Ya, walaupun ini seandainya mobil ini mobil Mail yang disita oleh kepolisian, berarti kan benar-benar udah klop. Seenggaknya kurang lebihnya plus minusnya apa yang dituduhkan di Pras 4M itu setidaknya udah kembali lagi ke RG walaupun statusnya itu sebagai barang bukti dulu saat ini. Ini blunder loh gue bilang ya. Sampai Bang Fahmi nggak tahu ada mobil yang disita kayak gitu. Wah, buat gue pribadi ini transparansi polisi saat itu gimana gitu. Sampai Bang Fahmi juga pernah bilang berkas di AP21 pun dari Nikmir pun dia belum terima waktu itu. Kan gila ya gue bilang ya. Harusnya nggak kayak gitu loh. Ya semoga apa yang kita lihat ini tidak benar-benar nyata dalam kehidupan kita semua. Dan gue percaya banget masih banyak polisi-polisi baik yang di luar sana yang benar-benar membela kaum lemah. Oke?